Sebuah bus jurusan Bandung Sukabumi mengalami kecelakaan di sebuah jalan menikung. Bus tersebut masuk ke jurang dengan kedalaman 50 meter, mengakibatkan hampir semua penumpangnya tewas. Hanya 3 orang selamat dari peristiwa naas tersebut dan mengalami cedera serius. Ketiga penumpang langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Salah satu penumpang selamat menyatakan bahwasannya sebelum bus masuk jurang, ia sempat melihat ada sesuatu yang seperti asap menghalangi kaca depan bus, sehingga sopir tidak dapat melihat jalan lalu membanting setir ke kiri menuju jurang. Akibat kecelakaan tersebut, jalan mengalami kemacetan 1 kilometer dan kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Aku berpikir sejenak setelah membaca berita tersebut. Kabut. Aku kembali teringat ketika makhluk yang dikatakan oleh nenek sebagai penjaga tol. Sebelum dia datang, kabut hitam pekat tidak tahu dari mana asalnya masuk, memenuhi seisi bus. Akan tetapi, mataku langsung ditutup oleh nenek. Tikungan itu memang sering memakan korban. Penduduk sekitar menyebutnya sebagai tikungan iblis, kata nenek tiba-tiba. Kamu membaca berita itu kan? Sambungnya. Aku hanya mengangguk sambil tidak percaya, karena sejak tadi nenek hanya menatap ke arah depan dan tidak ikut membaca berita di ponselku. Aku sekarang benar-benar percaya kalau nenek bukan orang sembarangan. Dari awal sampai saat ini, nenek selalu tahu apa yang sedang aku pikirkan. Nenek berdiri lalu kembali duduk. Mungkin karena pegal duduk terus. Kamu itu jangan terlalu percaya pada orang hanya karena melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Aku tahu tikungan itu karena mendengar dari orang, dan soal tadi mungkin hanya kebetulan. Nenek tersenyum. Tidak, Nek. Sebenarnya nenek siapa? Aku ini perempuan tua biasa, hanya memiliki sedikit ilmu melihat hal-hal yang tak kasat mata. Seperti yang aku ceritakan, sekarang kita harus fokus ke mereka yang masih ada di atas. Mereka mencoba mengganggu kita. Nenek mendongak ke atap bus. Aku tidak melihat apa-apa, hanya warna bus. Berarti hari ini akan ada 2 kecelakaan, Nek. Bus ini dan bus yang masuk jurang. Nenek tidak menjawab. Ia hanya melihat ke depan. Beberapa menit aku tunggu, nenek tidak menjawabnya, dan membuatku kesal sekaligus penasaran. Bus berhenti di depan sebuah sekolah. Sekelompok orang berseragam putih masuk. Tidak tahu berapa jumlahnya, mungkin belasan. Mengisi kursi kosong sampai hanya menyisakan 1 kursi, yaitu kursi makhluk yang ada di foto. Sepertinya mereka dari sekolah keperawatan, karena aku pernah melihat seragam seperti itu. Satu persatu aku meliriknya diam-diam, memastikan mereka bukan hantu yang akan kembali menghancurkan pikiranku. Tapi aku tidak melihat mereka hantu, mereka adalah manusia. Bus melaju kembali dengan kursi yang sudah terisi semuanya oleh manusia dan hantu. Jangan melihat mereka seperti itu. Nenek mengetahui kalau aku sedang memperhatikan mereka. Di bus bagian belakang, aku langsung duduk seperti semula. Aku hanya memastikan, Nek, mereka tidak datang secara tiba-tiba, kataku sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal.
Mereka hanya akan terganggu kalau kamu seperti itu. Tidak hanya hantu, tapi manusia juga akan terganggu. Maaf, Nek. Kamu harus tenang. Pertama kali aku melihat hantu juga seperti itu. Tidak tenang, menangis, takut, tidak berani kemana-mana. Itu waktu aku kecil. Aku hanya mengangguk. Apa yang aku lakukan memang kurang baik. Hanya akan menaruh curiga dari mereka. Dan bisa-bisa aku disebut gila. Seorang pria yang duduk di belakangku berjalan menuju pintu lalu bus berhenti. Rupanya dia turun di sini. Itu sebabnya mataku tidak melihatnya sebagai hantu, melainkan manusia. Aku sedikit lega karena ada yang tidak mengalami apa yang dialami oleh hantu di bus ini. Seperti kata nenek, kalau bus akan mengalami kecelakaan. Dan sampai saat ini semua masih normal. Tidak ada tanda-tanda bus akan mengalami musibah. Tapi tidak tahu satu detik kemudian karena semuanya masih misteri. Hanya bisa bersiap dan menerima apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara bayi menangis terdengar. Bayi wewe gombel sepertinya. Karena berasal dari kursi depanku. Semakin kencang sampai memekakan telinga. Aku tahu ini hanya aku yang merasakannya. Karena yang lain tampak biasa saja meski suara tangisannya semakin melengking. Ingin rasanya aku menegurnya, tapi aku takut hantu itu akan melakukan apa-apa kepadaku. Tidak hanya bayi menangis yang menggangguku, hantuku yang terus melayang di atas kepalaku. Darahnya menetes mengenai kepala dan wajah. Bau busuk langsung tercium, membuat rasa mual kembali datang. Nenek yang melihatnya langsung menyuruh hantu kuyang untuk pergi. Dengan isyarat tangannya. Tanpa perlawanan, dia langsung pergi ke kursinya, lalu kembali berubah menjadi manusia kembali. Coba kamu lihat apa itu. Aku langsung melihat ke arah yang ditunjuknya. Ya Tuhan, sejak kapan di bus ada sundal bolong? Dia sedang berdiri bersiap akan duduk. Punggungnya bolong sampai tulangnya tidak ada. Darahnya mengalir membasahi bajunya yang putih. Aku masih saja melihat ke kursi sundal bolong yang sekarang sudah kembali berubah menjadi perempuan cantik. Putih, hidungnya mancung, dan memiliki lesung pipi. Sudah, jangan terlalu lama melihatnya, nanti kamu suka. Kan bahaya. Nenek sepertinya ingin tertawa akan tetapi ditahannya. Biasanya hantu serem, kok ini cantik, Nek? Apa dia sedang main film? Mereka memang begitu, layaknya manusia. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Akan tetapi, secantik apapun mereka tetap saja hantu dan pasti memiliki kecacatan, seperti dia yang bolong punggungnya. Perempuan itu menolehkan kepalanya ke belakang. Aku langsung pura-pura menatap jendela, takut dia curiga. Ternyata tidak hanya bolong saja, kepalanya juga bisa berputar 360 derajat. Itu seperti burung hantu. Tidak lama kemudian ia kembali melihat ke depan. Jantungku berdetak kencang. Ini seperti menonton film horor 4 dimensi dan aku ada di dalamnya. Tenanglah, semuanya tidak seperti yang kau lihat dan kau rasakan, kata nenek tiba-tiba. Sebenarnya nenek siapa? Aku menatap matanya yang tidak bisa ditebak apa maknanya dari tatapan tersebut. Pertanyaan untuk kesekian kalinya, tetapi masih tidak ada jawaban. Nenek hanya tersenyum.